Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kegiatan praktek kerja lapangan di UKOD Saptasari periode 12 April sampai 24 April 2021. Kelompok kami terdiri dari Rizidenia Reka Putri, Meliani Vera, Ika Davita, Ayuniswatun, dan Yunisti Kurnia Putri. Yang pertama yaitu alur perizinan UKOD. Pemohon mengajukan izin UKOD kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dengan tembusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota dan Kepala Balai setempat. Paling lama 7 hari kerja sejak menerima tembusan permohonan izin UKOD, Kepala Balai setempat wajib melakukan pemeriksaan terhadap kesiapan atau pemenuhan CPOTB dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota wajib melakukan verifikasi kelengkapan administratif. Paling lama 14 hari kerja setelah pemeriksaan terhadap kesiapan atau pemenuhan dinyatakan selesai. Kepala Balai setempat wajib menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. Paling lama 14 hari setelah pemeriksaan kesiapan administrasi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota wajib menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. Apabila dalam 30 hari kerja setelah surat diterima oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi tidak dilakukan pemeriksaan atau verifikasi, pemohon dapat membuat surat pernyataan siap berproduksi kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota dan Kepala Balai setempat. Dalam jangka waktu 14 hari kerja setelah menerima rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota dan Kepala Balai, dalam 30 hari kerja setelah menerima surat pernyataan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi menyetujui, menunda, atau menolak perizinan UKOD tersebut. Izin UKOD dapat diberikan kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan. Jika belum, maka persyaratan pemberian izin UKOD akan ditunda atau ditolak. Untuk itu, pemohon akan diberikan kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi paling lama selama 6 bulan. Kemudian ada alur perizinan melalui OSS. Yang pertama dilakukan, pelaku usaha mengakses OSS, aktivasi akun OSS dan mendaftarkan usahanya secara lengkap. Pelaku usaha akan mendapatkan NIB dan NPWP jika belum memiliki. Kemudian pemohon membutuhkan prasarana. Jika tidak, maka izin usaha dengan komitmen diberikan. Jika iya, maka pelaku usaha memiliki atau menguasai prasarana. Jika sudah ada, maka izin usaha dengan komitmen akan diterbitkan. Jika belum ada, izin usaha dengan komitmen berupa izin lokasi perairan, izin lingkungan, dan IMB. Di sini ada catatan, NIB itu nomor induk berusaha, adalah identitas berusaha dan digunakan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha dan izin komersial atau operasional. Prasarana sendiri adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terbangunnya suatu usaha. Menguasai maksudnya termasuk sewa, pinjam-meminjam, atau bentuk isinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian ada izin lokasi perairan, izin lingkungan, dan IMB masing-masing juga memiliki komitmen yang harus dipenuhi. Di sini ada catatan, NIB itu nomor induk berusaha, adalah identitas berusaha dan digunakan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha dan izin komersial atau operasional. Prasarana sendiri adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terbangunnya suatu usaha. Menguasai maksudnya termasuk sewa, pinjam-meminjam, atau bentuk isinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian ada izin lokasi perairan, izin lingkungan, dan IMB masing-masing juga memiliki komitmen yang harus dipenuhi. Yang kedua yaitu CPOTB dan penerapannya. CPOTB sendiri merupakan bagian dari manajemen mutu yang memastikan obat tradisional dibuat dan dikendalikan secara konsisten untuk mencapai standar mutu yang sesuai dengan tujuan penggunaan dan persyaratan izin edar, persetujuan uji klinik jika diperlukan atau spesifikasi produk. CPOTB
bertujuan untuk menjamin obat tradisional dibuat secara konsisten, memenuhi persyaratan yang ditetapkan, dan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Aspek-aspek CPOTB terdapat manajemen mutu, personalia, peralatan, bangunan dan fasilitas, inspeksi diri atau audit mutu, pengawasan mutu, sanitasi dan higien, produksi, keluhan dan penarikan produk, dokumentasi, kegiatan alidaya. Penerapan CPOTB bertahap. Tahap pertama, sanitasi dan higien, serta dokumentasi. Tahap kedua, ada sistem manajemen mutu produksi, pengawasan mutu, dan penyimpanan. Tahap yang ketiga, ada personalia, bangunan, fasilitas, dan peralatan, audit internal, penanganan keluhan, penarikan kembali, dan penanganan produk kembalian, dan yang terakhir yaitu kontak produksi dan penguji. Kemudian ada kegiatan produksi. Di sini kami mencontohkan pembuatan jamu sediaan kapsul. Yang pertama, dimulai dari pengadaan bahan, kemudian disortasi, perajangan, kemudian dicuci, dikeringkan, diformulasi. Formulasi tersebut kemudian dilakukan penggilingan. Setelah dilakukan penggilingan, dilakukan maserasi. Dari maserasi dilakukan pengepresan. Dari pengepresan ini kan bentuknya nanti cair, kemudian dievaporasi atau diuapkan. Dari evaporasi ini dibuat granulasi, kemudian di oven agar benar-benar kering, kemudian di blender agar halus, kemudian di oven lagi untuk memastikan bahwa bubuk tersebut benar-benar kering, kemudian dikapsul dan dikemas. Selanjutnya yaitu pembuatan cairan obat luar tradisional. Yang pertama, bahan segar dirajang, kemudian kemenyan dan gambir ditumbuk halus. Lalu bahan dicampur dan dimasukkan ke dalam wadah berupa panci besar, kemudian menuangkan minyak goreng ke dalam campuran bahan. Selanjutnya, panci berisi campuran bahan dipanaskan sampai bahan segar menjadi kering. Selanjutnya, pemanasan minyak didiamkan hingga dingin. Kemudian pemisahan minyak dari ampas dengan cara disaring dengan saringan. Kemudian minyak dikemas dalam botol. 4. Pergudangan, pengemasan, dan izin edar. Yang pertama, pergudangan. Gudang merupakan sarana untuk menyimpan bahan baku, bahan pengemas, dan obat jadi. Pengelolaan gudang meliputi penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, pendistribusian, pengendalian, pemusnahan, dan pelaporan. Tujuan gudang untuk menjamin mutu dan integritas produk selama penyimpanan dan pengiriman produk. Penataan barang di gudang berdasarkan sistem FIFO dan FEFO. Untuk kegiatan pergudangan di Saptasari antara lain, ketika produk datang adanya uji kebenaran produk, mengawasi persediaan bahan baku atau pengemas, mengontrol pengadaan bahan baku atau pengemas, mengontrol penyimpanan bahan baku atau pengemas, agar selalu memenuhi syarat seperti monitoring suhu dan kelembapan pada gudang. B. Pengemasan. Kemasan terdiri dari kemasan primer dan kemasan sekunder. Untuk kemasan primer, wadah yang bersentuhan langsung dengan isi produk suplemen kesehatan. Sedangkan untuk kemasan sekunder, wadah yang tidak bersentuhan langsung dengan isi produk suplemen kesehatan. Untuk penandaan atau pelabelan suplemen kesehatan, wajib memuat informasi yang lengkap, objektif, tidak menyesatkan, dan pada penandaan harus sesuai dengan informasi yang disetujui pada saat registrasi. Informasi pada kemasan obat tradisional memuat nama obat tradisional, bentuk sediaan, berat bersih atau neto, lalu nama dan alamat produsen, nomor izin edar, nomor batch, dan batas kadaluarsa, lalu logo jamu, logo obat herbal terstandar atau logo fitofarmaka, kemudian komposisi, khasiat penggunaan dan aturan pakai, lalu peringatan kontraindikasi, interaksi, dan efek samping, kemudian cara penyimpanan, lalu informasi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan Kepala BPOM nomor HK 03.13.06.10.5166 tahun 2010 tentang pencantuman informasi asal bahan tertentu, kandungan alkohol, dan batas kadaluarsa pada penandaan label obat, obat tradisional, suplemen makanan,
dan pangan. Slide selanjutnya yaitu izin edar produk. Izin edar adalah izin untuk obat dan makanan yang diproduksi untuk diedarkan ke wilayah-wilayah berdasarkan penilaian terhadap keamanan, mutu, dan pemanfaatan. Obat tradisional dapat diberikan izin edar jika memenuhi syarat, seperti yang pertama, menggunakan bahan yang memenuhi syarat. Kedua, dibuat dengan penerapan CPOTB. Ketiga, memenuhi persyaratan Farmakope Herbal Indonesia. Keempat, berkhasiat secara empiris, turun-temurun, dan secara ilmiah. Yang kelima, penandaan berisi informasi yang objektif, lengkap, dan tidak menyesatkan. Selanjutnya, persyaratan izin edar produk. Yang pertama, persyaratan serbuk. Serbuk harus organoleptik. Kemudian, kadar air kurang dari 10%, keseragaman bobot untuk penyimpangannya 5%, lalu cemaran mikroba seperti ALT, AKK, E. coli, Salmonella, Pseudomonas aeruginosa, dan Staphylococcus aureus. Kemudian aflatoksin, lalu logam berat seperti Pb, Cd, Ac, dan Hg. Lalu serbuk tidak boleh mengandung pengawet, pengharum, dan pewarna. Selanjutnya yaitu persyaratan kapsul. Yang pertama, serbuk kapsul harus organoleptik. Kemudian kadar air kurang dari 10%, lalu waktu hancur kurang dari 30 menit. Untuk keseragaman bobot, dari 20 kapsul tidak boleh lebih dari 2 kapsul yang menyimpang dari bobot rata-rata lebih besar dari 10%, dan tidak satu pun kapsul yang bobotnya lebih dari 25% dari bobot rata-rata. Cemaran mikroba seperti ALT, AKK, E. coli, Salmonella, Pseudomonas aeruginosa, dan Staphylococcus aureus. Lalu aflatoksin, kemudian logam berat seperti Pb, Cd, Ac, dan Hg. Lalu kapsul tidak boleh mengandung bahan pengawet, pengharum, dan pewarna. Persyaratan selanjutnya yaitu cairan obat luar minyak. Yang pertama, cairan obat luar atau minyak tercampur secara organoleptik. Kemudian volume terpindahkan. Lalu cairan obat luar tidak mengandung cemaran mikroba seperti ALT, Pseudomonas aeruginosa, dan Staphylococcus aureus. Lalu cairan obat luar tidak boleh mengandung bahan pengawet, pengharum, dan pewarna. Yang kelima, pengawasan mutu, sanitasi higien, dan pengelolaan limbah. Pengawasan mutu adalah bagian dari CPOTB yang berhubungan dengan pengambilan sampel, spesifikasi dan pengujian, serta dengan organisasi, dokumentasi, dan prosedur pelulusan bahan produk. Semua kegiatan pengawasan mutu secara menyeluruh hendaklah dilaksanakan sesuai dengan prosedur tertulis dan jika perlu dicatat. Sanitasi dan higien adalah seluruh tindakan atau kondisi yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan personil atau karyawan dan mencegah kontaminasi ke dalam produk. Sanitasi dan higien, yang pertama, higien perorangan, kedua, sanitasi bangunan dan fasilitas, ketiga, pembersihan dan sanitasi peralat. Untuk higien perorangan meliputi yang pertama, setiap orang yang masuk ke area pembuatan selama produksi menggunakan APD. Yang kedua, semua prosedur higien diberlakukan untuk semua personil yang memasuki area produksi. Yang ketiga, semua personil hendak menggunakan pakaian pelindung yang bersih sesuai dengan tugasnya dan penutup rambut. Keempat, program higien dibuat dengan rinci dan disesuaikan dengan kebutuhan di dalam area pembuatan. Yang kelima, semua personil hendaknya menjalani pemeriksaan kesehatan pada awal direkrut dan dilakukan pemeriksaan kesehatan personil secara berkala. Keenam, personil yang mengidap infeksi, penyakit kulit, atau menderita luka terbuka yang berpotensi dapat merugikan mutu produk, hendaknya dilarang menangani proses produksi sampai sembuh kembali. Yang ketujuh, semua personil sebaiknya diperintahkan dan didorong untuk melaporkan kepada atasan langsung tiap keadaan yang menurut penilaian mereka dapat merugikan produk. Yang kedelapan, semua personil diharuskan untuk mencuci tangan sebelum memasuki area produksi. Yang terakhir, merokok, makan, dan minum hanya diperbolehkan di area tertentu dan dilarang di area produksi, laboratorium, gudang, dan area lain yang memungkinkan berdampak terhadap mutu produk. Untuk sanitasi bangunan dan fasilitas, yang pertama,
bangunan yang digunakan untuk pembuatan obat tradisional didesain dan dikonstruksi dengan tepat untuk memudahkan sanitasi yang baik. Yang kedua, tersedia toilet dalam jumlah yang cukup dengan ventilasi yang baik serta tempat cuci bagi personil yang letaknya mudah diakses. Ketiga, penyiapan, penyimpanan, dan konsumsi makanan dan minuman sebaiknya di area khusus, misalnya kantin. Keempat, tidak membiarkan sampah menumpuk. Kelima, rodentisida, insektisida, agen fumigasi, dan bahan sanitasi tidak boleh mencemari peralatan, bahan awal, pengemas, bahan yang sedang diproses ataupun produk jadi. Keenam, hendaknya ada prosedur tertulis untuk pemakaian rodentisida, insektisida, fungisida, agen fumigasi, pembersih, dan sanitasi yang tepat. 7. Ada prosedur tertulis yang harus dipatuhi yang menunjukkan penanggung jawab untuk sanitasi. Yang terakhir, melarang semua praktik tidak higienis di area pembuatan atau area lain yang berdampak merugikan mutu produk. Pembersihan dan sanitasi peralatan. Yang pertama, membersihkan peralatan setelah digunakan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan, dijaga, dan disimpan dalam keadaan yang bersih. Yang kedua, sebelum digunakan, peralatan harus diperiksa kebersihannya untuk memastikan bahwa semua produk atau bahan dari batch sebelumnya sudah dihilangkan. Ketiga, metode pembersihan dengan vakum atau dengan cara basah lebih dianjurkan. Keempat, pembersihan dan penyimpanan peralatan yang dapat dipindah-pindahkan dan penyimpanan bahan pembersih dilaksanakan dalam ruangan yang terpisah dari ruang pengolahan. Yang kelima, prosedur tertulis yang rinci untuk pembersihan dan sanitasi peralatan serta wadah yang digunakan dalam pembuatan obat tradisional hendaknya dibuat, divalidasi, dan ditaati. Yang keenam, menyimpan catatan pelaksanaan pembersihan, sanitasi, dan inspeksi sebelum penggunaan peralatan dengan benar. Yang terakhir, disinfektan dan deterjen dipantau terhadap pencemaran mikroba. Enceran disinfektan dan deterjen disimpan dalam wadah yang sudah dibersihkan dan disimpan untuk jangka waktu tertentu. Pengelolaan limbah. Pembuangan atau pengelolaan limbah hasil produksi UKOT harus dikelola terutama untuk limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, dengan tujuan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran atau proses perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3. Ada beberapa cara pengolahan limbah cair yang dapat dilakukan di industri. Yang pertama, secara fisika, secara kimia, yang ketiga secara biologi. Yang keenam, dokumentasi. Dokumentasi merupakan suatu bukti yang dapat dipercaya pada penerapan CPOTB. Pentingnya dokumentasi, yang pertama mencegah kesalahan yang mungkin timbul dari komunikasi lisan atau verbal ataupun yang tertulis dengan bahasa sehari-hari. Yang kedua, menjamin bahwa kegiatan yang berhubungan dengan mutu dilakukan secara tepat. Yang ketiga, untuk mencapai kesesuaian dan peningkatan mutu. Kemudian isi dokumen terdiri dari nama dokumen, nama perusahaan, nomor dokumen, halaman dan jumlah halaman, nomor revisi, tanggal disetujui, nama dan tanda tangan orang yang mengarsipkan dokumen, nama dan tanda tangan orang yang memeriksa dan mengesahkan dokumen, isi dokumen, dan penerimaan dokumen. Kemudian ini adalah contoh dokumentasi di UKOT Saptasari, yaitu ada nama dokumen yaitu form spesifikasi bahan baku, kemudian ada nomor dokumen, ada nomor edisi atau revisi, kemudian tanggal diterbitkan, halaman, ada tanda tangan juga. Kemudian penanganan produk rusak atau kembalian dan marketing. Produk kembalian adalah obat jadi yang telah keluar dari industri atau beredar yang kemudian dikembalikan ke industri karena kerusakan, kadaluarsa atau alasan lain, misalnya kondisi wadah atau kemasan yang dapat menimbulkan keraguan akan identitas mutu, keamanan obat, serta kesalahan administratif yang menyangkut jumlah dan jenis. Apabila terdapat masalah tersebut pada produk, maka akan dilakukan penarikan kembali sebanyak 1 batch atau seluruh produk jadi yang bersangkutan. Instruksi kerja penarikan kembali produk jadi: yang pertama, bagian pemasaran menghubungi agen terkait yang terdapat produk bermasalah agar mengkarantina produk tersebut. Yang kedua, bagian pemasaran mengambil produk yang bermasalah dan mengembalikan ke pabrik untuk dilakukan peninjauan.
Kemudian yang ketiga, bagian pemasaran melakukan penggantian produk yang baru kepada agen atau sesuai dengan kesepakatan dengan agen atau konsumen. Kemudian form catatan penarikan kembali produk jadi ini meliputi nama produk, bentuk sediaan, nomor izin edar, besar kemasan, mulai penarikan, akhir penarikan, nomor batch, ukuran batch, jumlah yang diserahkan ke gudang, jumlah yang didistribusikan, dan sisa gudang. Kemudian bagaimana sih nasib produk kembalian? Apabila berkaitan dengan kemasan yang rusak, maka akan diganti kemasan yang baru dengan batch yang baru juga. Kemudian apabila berkaitan dengan masalah kualitas dan mutu serbuk, maka serbuk akan dimusnahkan dan harus didokumentasikan dengan membuat berita acara pemusnahan yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh personil yang melaksanakan dan personil yang menyaksikan pemusnahan. Kemudian marketing. Marketing adalah proses pengenalan produk atau jasa agar diketahui oleh masyarakat. Marketing juga berarti proses pemasaran produk atau jasa mulai dari pembuatan strategi hingga apa yang dirasakan oleh konsumen. Pemasaran di UKOD Saptasari. Yang pertama, membentuk sistem pemasaran yang dimulai dari produsen, agen, pengecer, dan konsumen. Yang kedua, melakukan kerjasama dengan pihak terkait dengan bidang pemasaran. Wilayah-wilayah pemasaran UKOD Saptasari. Yang pertama, DIY, yaitu Surakarsan dan Samirono. Kemudian Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Timur, Bali, dan Sumatera. Sekian yang bisa dapat kami sampaikan. Banyak kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.